Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam sahabat histori leluhur dimanapun berada. Malam hari ini kita berada di Pati, yaitu tempat makamnya Adipati Kembangjoyo, sahabatku. Malam hari ini semoga keberkahan melimpah kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Kita nawaitu bil niat ibadah kepada Allah SWT dengan mendekatkan diri kita kepada wali-wali Allah, auliai, syuhada. Semoga kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya nur ya Allah ya Allah. Kami dari histori leluhur Pak, yaitu untuk mengungkap sebuah sejarah yang dimana sejarah kami ingin tahu sejarahnya Adipati Kembangjoyo itu seperti apa, biar anak cucu kita nanti itu tahu sejarahnya Pak. Oke, monggo Pak. Agak sini Mas. Ya. Sejarah Kadipaten Pati Pesangenan ini dimulai dari sebelumnya tahun 1292. 1292. Oh, iya. Sebelum tahun 1292 di daerah ini masih berbentuk hutan belantara yang lebat sekali. Berarti dulu itu di sini hutan belantara. Iya. Ya, terus setelah kedatangan seorang pria yang bernama Raden Kembangjoyo, beliau di sini mau berusaha menebang ikan atau ikan yang ada di sini, yang pada akhirnya mau mendirikan sebuah kerajaan atau kabupaten. Oh gitu. Setelah berlangsung menebang ikan, sejak tahun 1292 juga beliau mendirikan bangunan yang berbentuk kerajaan atau kabupaten. Kerajaan ataupun kabupaten? Ya, kerajaannya apa? Dulu itu dia bisa disebut kerajaan, dia bisa disebut kabupaten, karena dulu itu tidak ada sesebutan kabupaten. Oh gitu. Ya. Berarti kerajaan seperti itu ya Pak? Atau kabupaten. Oke. Yang mendirikan kabupaten di sini, setelah berdiri, adipatinya yang menduduki juga Raden Kembangjoyo. Yang menduduki juga Raden Kembangjoyo. Yang memerintahkan kabupaten ini juga Raden Kembangjoyo. Setelah itu Raden Kembangjoyo memerintahkan kabupaten ini, tapi kabupaten ini belum ada jejulukan namanya, kabupaten apa sebetulnya? Belum ada. Oh. Setelah beliau berjalan-jalan sampai di keliling kabupaten,
Beliau bertemu dua orang suami istri yang bernama Yai Cekong dengan Nyai Cekong. Yai Cekong dengan Nyai Dengan Cekong. Nyai Cekong. Dua orang suami istri tadi merawat genuk yang ada di sini. Genuk itu digunakan untuk tempat minuman yang bernama dawet. Dawet. Oke. Setelah itu karena Raden Kembangjoyo atau Adipati Kembangjoyo tadi melihat ada orang banyak yang berkerumun di situ, Ya. dia singgah sebentar sambil bertanya, Ya. oh di sana ada apakah di sini ini sebetulnya kok orang berkerumun seperti ini banyaknya? Ya. Yang punya dawet Ya. menjawab atau Yai Cekong menjawab. Nyai Cekong menjawab. Ya. Raden, di sini tidak ada maksud apa-apa kecuali di sini ada orang yang minum minuman dawet yang saya sediakan. Jadi setiap orang yang mau minum dawet di sini monggo utawa silakan. Oh gitu. Nah, kemudian Raden Kembangjoyo atau Adipati Kembangjoyo Ya. bertanya juga, Ya. oh sedulur, apakah bahan yang kamu buat daripada dawet tadi? Saya mau minta keterangannya. Ya. Yang punya dawet juga menjawab, oh Adipati, Ya. saya sengaja membuat minuman dawet ini bahannya dari pati dengan santan. Bahannya dari pati dan santan. Dan santan. Ya. Tak lama kemudian Adipati Kembangjoyo bersabda, Ya. oh kalau begitu di sana, mari bersama-sama didengarkan. Saya mau bersabda, Ya. kalau besok kadipaten ini bisa lestari, Ya. saya akan memberi nama kadipaten Pati Pesantenan. Oh, berarti kata dari kota Pati Pesantenan itu karena dari Pati dari dengan santen. dari dawet itu tadi ya, Bang. Oh, gitu itu sahabatku ya. Tak lama kemudian setelah dijawab Pati dengan santen, juga waktu itu juga Ya. Adipati Kembangjoyo melihat kalau Nyai Cekong baru meramu bumbu masak. Baru meramu bumbu masak. Ya. Ada sesuatu bumbu masak yang jatuh dari tempat yang diramu tadi. Ya. Raden Kembangjoyo atau Adipati Kembangjoyo juga bertanya, oh di sana apa itu tadi yang jatuh? Sahabat sekaligus, oh itu yang jatuh bumbu masak. Apa namanya? Kemiri. Sampai sekarang, terus beliau bersabda yang kedua kali. Ya. Di sana, mari kita mau bersabda yang kedua kali. Semua bisa mendengarkan, semua bisa paham supaya besok akhirnya bagaimana, ya. Di sana karena Nyai Cekong tadi baru meramu bumbu masak ada yang jatuh, Ya. yang jatuh kebetulan itu namanya kiri. Besok kalau ada suatu desa yang ada di dalam Kadipaten Pati Pesantenan ini akan saya beri nama Desa Kemiri. Oh, gitu. Itu ceritanya sahabatku. Jadi kata Mbak Legiman, Legiman. Mbak Legiman adalah dulu di sini kenapa dinamakan Pati Pesantenan? Karena di sini adalah ide dari Mbah Adipati Kembangjoyo dari dawet sahabatku. Jadi dawet itu memang terbuat dari pati dan juga ada santan kelapa sama gula merahnya gitu kan. Makanya di situ dinamakan Pati Pesantenan. Dan juga karena Nyai Cekong itu pada waktu meramu masak itu jatuh bumbunya salah satu yaitu kemiri, terus dinamakan Pati Pesantenan daerah Kemiri gitu ya. Ngoten ya. Ngoten ya terus ya. Terus ngeten lho. Pada waktu Adipati Kembangjoyo punika kan pasti ada bapaknya atau ini itu dari mana dulu? Nah, kalau mengikuti cerita orang banyak, Ya, saya ini cuma melanjutkan saja. melanjutkan ya.
Adipati Kembangjoyo atau Raden Kembangjoyo itu putra Ki Sunan Mulya. Putra Ki Sunan Mulya. Kanjeng Sunan Mulya. Iya. Oh, ini sahabat malam. Terus menarik, sangat menarik sekali ini. Terus Jadi kira-kira Adipati Kembangjoyo itu jadi anaknya Ki Sunan Mulya antaranya sebelum Ki Sunan Mulya juga mendapat gelar Sunan Mulya. oh gitu. Terus ini Bang Diman, saya tadi itu kan waktu di situ ya kan, saya terucap namanya itu Joyo Kusumo itu. Padahal namanya kan Mbah Kembangjoyo. Apa ada nama Mbah Joyo Kusumo di sini? Adipati Joyo Kusumo Ya. sebetulnya itu tidak ada di sini. Ya. Yang Adipati Joyo Kusumo itu di Semarang Di Semarang. atau tempatnya yang betul di Gunung Pati Ungaran. Oh, berarti Mbah Pragolopati itu. Ya. Oh, itu Mbah Joyo Kusumo itu. Joyo Kusumo. Oh, berarti ini adalah memang Mbah Kembangjoyo ya. Adipati Kembangjoyo. Kalau menurut jenengan ini adalah putra dari Kanjeng Sunan Mulya. Kanjeng Sunan Mulya kan Raden Umar Said. Berarti masih ada cucu dari Sunan Ngerang kalau kita. Oke. Berarti ini putra dari bukan berarti Raden Ayu Noyono. Adik kakaknya Pujiwan. Iya, betul. Oh, ini sahabatku. Jadi ini kalau menurut Mbah Legiman beliau adalah putra dari Kanjeng Sunan Mulya ataupun Raden Umar Said. Beliau adalah berpasangan dengan yang namanya Raden Ayu Noyono. Raden Ayu Noyono adalah putri dari Kanjeng Sunan Ngerang itu. Alhamdulillah kita live ini selalu digulirkan dengan yang ada sedikit silsilah dari Kanjeng Sunan Mulya. Alhamdulillah, terima kasih. Mbah, ini ngeten Mbah Legiman. Niki sak benerin apa, Mbah? Ini disut, Mas. Biar tahu semuanya. Menika ingkang leres sedaya ngendikaken selo utawi Ini watu. selo ataupun watu? Nanging boten. Boten. Niki napa? Dupa. Oh, niki dupa nggih. Dupa. Dupa sampai sebesar ini. Nggih. Segede ini. Nggih. Dupa menika wiwit saksedanipun Adipati Kembangjoyo. Nggih. Menawi wonten ingkang badhe nderekaken donya, Nggih. membakar kemenyan rumiyin wonten Nggih. iki. Nggih. Menyan Arab wonten, menyan madu wonten, Nggih. menyan sanes-sanesipun wonten. Nggih. Ngempal dados setunggal ngantos ngumpul kados menika. Oh, ngoten. Jadi ini sahabatku, saya kira ini itu batu. Ternyata ini adalah kemenyan. Jadi dari awal sedonya ya, sedone Adipati Kembangjoyo itu banyak orang yang membakar kemenyan yang jauh ke sini. Itu ada menyan Jawa, menyan Arab, menyan madu ataupun berbagai macam aroma menyan. Itu kumpul dibakar di sini sebelum beliau mereka itu berdoa ataupun mendoakan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sababiah dari Adipati Kembangjoyo sahabatku. Ini menurut Mbah Legiman. Alhamdulillah. Mbah Legiman, kalau sini kenapa kok dinamakan apa namanya tadi? Sumur Kemiri. Genuk Kemiri. Genuk Kemiri. Kenapa? Genuk Kemiri itu sebetulnya yang dipakai tempat darat. Oh, Genuk Kemiri itu yang dipakai tempat darat itu tadi. Karena tempatnya darat itu tadi di Desa Kemiri. Ya. Terkenal sampai sekarang Genuk Kemiri. Gitu. Terus pada waktu jenengan tadi kan cerita peperangan ya kan. Istilahnya beliau babat alas di sini. Ibaratnya babat alas kan termasuk perang untuk supaya ini ya, Mbah gimana ya? Itu beliau sendirian atau bersama prajurit-prajurit Pak? Kalau waktu itu bersama prajurit-prajurit. Ya. Tetapi karena Adipati atau Raden Kembangjoyo sebelumnya menjabat Adipati. Ya. Karena Raden Kembangjoyo itu mempunyai dua pusaka yang bernama keris rambut pitung dengan golok kanigoro. Keris Rambut pitung. rambut pinutung sama golok kanigoro. golok kanigoro. Golok
Kolo Kanigoro. Kolo Kanigoro itu yang dipakai di Mustoko. Oh, gini di sini. Ya. Oh ya. Terus ya. Yang dipakai di Sampeng. Sampeng ya. Maka dari itu beliau bisa mengalahkan semua musuh yang terbagaimana lagi. Oh, jadi musuhnya yang berupa jin apa saja, demit-demit semuanya ya disingkirkan sama beliau. Yang tidak kelihatan dari yang kelihatan, yang tidak kelihatan, semua bisa terkalahkan. Waktu itu karena itu dia sampai bisa terwujud seperti ini. Oh gitu. Terus ini Bang, saya tadi pada waktu jarah awal pertama itu ada sosok dua orang, ya kan? Itu mungkin satu adalah Adipati Kembang Jaya, satunya siapa ya kira-kira? Yang satunya itu mungkin saja istrinya. Laki-laki, sama-sama laki-laki. Ya. Kalau laki-laki itu mungkin beliau dari arah wetan katanya. Iya. Itu yang satu mungkin anaknya. Oh, anaknya, putranya ya. Anaknya atau putranya itu yang bernama Tombolonegoro. Tombolonegoro. Raden Tombolonegoro. Raden Tombolonegoro itu pesariannya atau makomnya ada di Desa Kaburungan. Di desa Kaburungan. Tepatnya ya. Di depan kantor GRI. Oh, di kota juga ya. Oh, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Dari itu setiap ada pengetan hari jadi Kota Pati. Ya. Setiap 5 tahun sekali diadakan gulungan dari sini sampai ke Kabupaten Kaburungan. Ya. Mari nanti karena dulu itu sesudah Adipati Kembang Jaya tidak mampu merawat atau tidak mampu memerintahkan kabupatennya lagi, ya. Diserahkan juga kepada anaknya yang bernama Raden Tombolonegoro. Oh ya. Setelah dipasrahkan, beliau mengadakan gulungan dari Sarirejo atau Kemiri ini ke Kaburungan sampai sekarang masih itu. Besok kalau ada bupati baru, ini kan bupatinya mau ganti. Oh, itu pasti di ini ya. Besok kalau ada yang baru menduduki bupati yang baru itu, nanti pasti ada kunjungan lagi. Oh gitu. Tapi tahun berapa saya tidak bisa mengatakan. Yang jelas bulan Agustus tanggal 6. Bulan Agustus tanggal 6. Oh. Tanggal 6 di sini keramaian. Tanggal 7 pagi berangkat arah-arahan dari sini sampai ke Kaburungan. Berarti di bulan Suro atau bulan apa? Ya, apa? Bisa Suro. Bisa yang sudah berjalan ini bulan Suro. Bulan Suro ya. Ini besok pengetan hari jadi ini tanggal 6 ini juga bulan Suro. Oh, berarti yang penting pada waktu hari jadi Kota Pati pasti diadakan perayaan begini. Ya. Oh, di sini ada keramaian. Ya. Bapak Bupati memberi hiburan rakyat sini yang berupa ketoprak. Oh, ya. Sebelumnya itu Pak Bupati mendatangkan semua dari instansi se-Kabupaten Pati, dirawuhkan semua di pendopo untuk hajatan. Bang, ini tadi non sewu ya kalau gimana ya. Ini saya ada interaksi dengan sesuatu hal yang ada di sini. Apa ada yang namanya Pisokonyono? Ada hubungannya nggak? Pisokonyono itu memang ada, tapi ya. Makomnya tidak ada di sini. Enggak, maksudnya kesinambungan dengan ada dengan Adipati ini, Adipati Kembang Jaya. Ada. Oh, apa hubungannya? Saudara itu gimana? Sokonyono itu dulu tidak saudaranya, tapi memang pengikutnya Adipati Kembang Jaya. Terus sampai sekarang pesariannya atau makomnya Adipati
Sopoyono Ya. bertempat di Juwana. Oh, yang ada di Juwana. Ada di Juwana. Juwana sebelah mana nanti? Mungkin istri luhur akan ke sana nanti. Saya akan ke tempatnya Ki Soponyono. Ya. Soalnya beliau ada interaksi dengan kita. Saya sendiri belum pernah mendatangi ke sana. Ya. Semua orang mengatakan ada di Juwana. Oh. Terus lagi balik gimana? Beliau ini mempunyai 3 nama. Engsun duwe jeneng telu. Sinten mawon niku? Adipati Prabowo, Kembang Jaya, juga Adipati Prabowo, Adipati Prabowo. juga Adipati Jayakusuma. Oh ya benar. Berarti saya tadi bilang Jayakusuma ya. Kepleret jadi nama saya tadi waktu saya ke sini Mbak Jayakusuma yang disampaikan sama beliau. Ya alhamdulillah. Terima kasih Mbak Legiman, luar biasa ini Mbak Legiman. Sejarahnya luar biasa. Beliau seusia seperti ini, daya ingat luar biasa. Inilah termasuk anugerah yang Maha Kuasa, dan memang kalau tidak mendapatkan amanah ataupun mendapatkan mandat dari Adipati Kembang Joyo, tidak mungkin bisa bercerita sejarah semulus Mbah Legiman seperti ini, sahabatku. Nah, Mbah Legiman kula matur sebangun sangat. Mungkin mangke napa bilih kula nambahi sekedhik mboten napa-napa nggih Pak, tapi yang penting tidak merubah sebuah sejarah ingkang wonten iki. Mboten nggih Pak nggih. Matur sebangun sangat Mbah Legiman, sukses selalu. Nuwun pangestune ingkang ageng mugi-mugi istri luhur saged berjalan terus, saged mengungkap sejarah terus terpundi kemawon nggih Pak. Nggih. Terima kasih sahabat seluruh, itu saya bincang-bincangnya dengan Mbah Legiman yang ada di termasuk juru kunci Adipati Kembang Joyo yang ada di Pati sini. Semoga manfaat. Malam hari ini saya akan sebelum saya sesi sejarah dan juga bagi kisah, bagi cerita kepada sahabat semuanya. Ibadah kula istiqomah, ya Allah kula nyuwun, bejah kula husnul khotimah. Dimanapun berada, malam hari ini saya akan bagi kisah, bagi sejarah dan juga bagi cerita kepada sahabat semuanya yang sudah masuk. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, assalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Rabbik firli wali walidayya walil mu'minin amin yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini Histori Luhur berada di tempat Adipati Kembang Joyo. Siapakah Adipati Kembang Joyo yang ada di Pati Kemiri sini, sahabatku? Beliau sesuai yang disampaikan kepada juru kunci Mbah Legiman, beliau memang ada kesinambungan dengan yang namanya Kanjeng Sunan Muria ataupun Raden Umar Said. Tapi ada juga kesinambungan dengan yang namanya Mbah Cokrojoyo, sahabatku. Dan juga memang ada kesinambungan dengan Kanjeng Sunan Ngeran ataupun bapaknya dari Raden Ayu Noyorono. Nah, ini sahabatku, siapakah Adipati Kembang Joyo yang ada di sini? Adipati Kembang Joyo memang mempunyai 3 nama, sahabatku. Yang pertama adalah Adipati Kembang Joyo, dan beliau dinamakan juga Mbah Joyo Kusumo, dan beliau mendapatkan nama juga Mbah Kusumo Joyo, sahabatku. Nah, beliau babat alas di tempat Pati sini adalah di tahun 1292, dan beliau memang babat alas di sini dulu memang di sini tempatnya. Apa yang disampaikan dengan Bapak Juru Kunci benar sesuai dengan apa yang saya lihat secara spiritual, sahabatku. Jadi di sini memang tempatnya adalah hutan belantara, yang dimana hutan belantara tersebut itu ditempati oleh siluman, demit, jin-jin, dan semuanya itu ngumpul jadi satu yang ada di sini, sahabatku. Dan beliau dengan gagah beraninya, karena beliau menginginkan kota Pati ini supaya menjadi kota Pati yang
hebat kota Pati yang ibaratnya gemah ripah lojinawi. Jadi beliau membabat alas. Pada waktu itu belum ada namanya Pati, sahabatku. Jadi di sini masih namanya adalah zaman kerajaan Parang Garuda dan juga Carang Soko juga Majasem itu. Jadi 3 tempat tersebut. Nah, beliau menempatkan di sini, memang membabat semuanya yang ada di sini, termasuk yang saya bilang tadi siluman-siluman yang disampaikan oleh Juru Kunti Balegiman. Beliau bersama dengan Ki Soko Nyono itu juga. Nah, siapakah Ki Soko Nyono? Ki Soko Nyono adalah ahli dalam waridit, ahli dalam pewayangan, ataupun beliau adalah disebut Ki Dalang Soko Nyono. Itu sahabatku. Nah, Ki Dalang Soko Nyono dan juga Adipati Kembangjoyo memang babat alas di sini, sehingga semua demit, semua jin, semua bangsa halus bisa disingkirkan dari daerah sini. Dan apa yang disampaikan Balegiman, kota Pati Pesantenan memang terinspirasi dari cerita Dawet itu tadi yang disampaikan oleh Balegiman. Jadi sama dengan apa gambaran saya. Di situ ada orang laki-laki tua membawa sebuah gentong, yang mana gentong tersebut memang diisi ada sebuah mungkin dawet itu tadi. Saya hanya melihat orang berbincang-bincang, tapi memang kerumunan ramai. Mungkin yang sesuai disampaikan oleh Balegiman bahwasanya itu adalah penjual dawet, sahabatku. Nah, penjual dawet itu terus ditanya sama Adipati Kembangjoyo, "Lek, tunggu sebentar, Lek, aku mau tanya. Sampean ini jualan apa?" "Saya ini jualan dawet." "Dawet itu apa?" "Dawet itu terbuat dari ketan dan juga terbuat dari santan ataupun kelapa dan dikasih gula Jawa." Nah, itu sahabatku. Makanya di sini dinamakan kota Pati dan dinamakan yang namanya Pati Pesantenan karena terinspirasi dari pembuatan dawet, yaitu dawetnya dari pati singkong, terus santannya adalah dari kelapa, yang rasa manisnya adalah dari gula. Itu sahabatku. Makanya dengan seperti itu dinamakan yang namanya Pati Pesantenan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Istiluhur. Jangan pernah kita menutupi sebuah sejarah, karena sejarah penting buat kita, sejarah penting buat anak cucu kita. Jadi itulah sekilas dari cerita Adipati Kembangjoyo yang ada di Pesantenan sini, sahabatku. Saya mungkin ada kekeliruan ataupun kekurangan dalam menyampaikan sejarah ataupun kisah ataupun cerita. Saya manusia biasa, banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Gustri dari Istiluhur. Ingat pesan Eyang Semar, Mbah Ismoyo Jati, ing sebenar-benarnya manusia kasih nyatani Gusti Allah Musawiji. Tidak ada manusia yang benar dan tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu kembang, penjelajah makam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.